Waalaikumsalam. Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para peserta didik semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak terasa bahwa setengah semester kita sudah berjalan. Kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Mudah-mudahan hasilnya juga semuanya baik, ya. Meskipun juga beberapa ada yang perlu kita evaluasi, tidak masalah. Ya namanya keterbatasan waktu, pastinya banyak hal yang perlu kita betulkan, ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda, untuk materi yang masih belum dipahami atau masih belum Anda mengerti, bisa menanyakan langsung pada Pak Nino, ya, baik melalui chat grup maupun chat personal, ya, ataupun mungkin mau kirim email juga boleh, ya, tidak masalah. Yang penting jangan malu untuk bertanya. Ketika apa hal yang tidak Anda ketahui, langsung Anda tanyakan, ya. Karena bagaimanapun juga, karena kita tidak bisa tatap muka, otomatis kan waktu yang kita miliki juga terbatas dan hal-hal yang sebenarnya harus kita pahami juga tidak kita tangkap dengan maksimal, ya. Otomatis untuk Anda yang masih belum memahami, silakan untuk tanya kepada Pak Nino. Seperti itu. Tetap semangat belajar, jangan kendur, ya. Meskipun dalam keadaannya seperti ini, kita harus tetap semangat. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke materi baru yang mana ini sudah pernah saya ungkapkan ketika awal semester dulu, ya. Kita dalam satu semester mempelajari dua elemen pembelajaran atau pokok materi dari seni musik. Yang pertama adalah bernyanyi, yang kedua adalah musik. Nah, kemarin kita sudah berlatih bernyanyi, ya, atau mempelajari tentang materi bernyanyi betul seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, kan? Dalam kondisinya kemarin juga bernyanyi unisono itu seperti apa, ya kan? Terus ada kita juga memperkaya lagu-lagu yang sebenarnya kita jarang sekali untuk mengetahui lagu-lagu itu, ya. Bahwa lagu Indonesia itu banyak sekali, lagu daerah Indonesia itu banyak sekali, kaya sekali, ya. Dengan kuning-kuningannya juga macam-macam, ya. Ada yang dari Papua, lagunya seperti apa, lagu dari Jawa Barat seperti apa, lagu dari Aceh seperti apa, dan banyak lagi, ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat musik. Nah, Pak Nino kemarin sudah berpesan kepada Anda semua untuk memiliki, ya, atau setidaknya sudah memegang alat musik, baik beli maupun pinjam, ya, pinjam dari tetangga maupun juga pinjam dari kakak kelasnya yang sudah punya, mungkin, ya, seperti itu. Pak Nino himbau untuk yang sekarang masih belum memegang alat musiknya untuk segera mempersiapkan diri, ya, baik mungkin pinjam atau mungkin beli, ya, silakan monggo. Yang penting Anda sudah memegang alat musik Anda, baik pianika maupun gitar, ya. Itu nantinya bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran alat musik nantinya. Karena bagaimanapun juga ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Artinya nanti di semester 2 kan kalian akan mengulang lagi materinya, cuma lebih ke pengembangannya seperti itu. Ya, untuk Anda yang sudah memiliki alat musiknya, Pak Nino ucapkan terima kasih, dan untuk sementara Anda save dulu, Anda simpan dulu musiknya dan juga rawat baik-baik, karena sebelum kita masuk ke materi musik kita mempelajari tentang notasi, ya, yang mana ini juga penting sekali untuk kita pelajari, ya, karena ini juga ini berhubungan dengan elemen-elemen dari musik sendiri, ya. Notasi itu apa sih? Kemarin Anda sudah belajar tentang bernyanyi, ya kan? Menyanyikan lagu daerah banyak sekali macamnya, ya. Ada dari bulelebo, sifat tokaan, terus ada yang kurang biangko dan sebagainya. Kira-kira ketika Anda menyanyikan itu, Anda tahu nggak sih gambarannya lagunya itu seperti apa? Tahu nggak? Iya, Anda hanya mendengarkan, ya, mendengarkan terus menirukan. Tapi tahu nggak bentuknya lagunya itu seperti apa? Ya, tahu nggak bentuknya seperti apa? Enggak, ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, ya? Itu menggunakan apa? Yaitu menggunakan notasi, ya. Bentuknya seperti ini, ada di buku kalian, ya, mungkin yang punya silahkan dibuka. Tentunya ada di halaman 56, ya, dan masih banyak lagi di sini. Ini adalah notasi, ya. Apa itu notasi? Ini tuh apa? Ini tuh apa? Oh, ada yang angka, Pak. Oh, ada yang bentuknya bulat-bulat hitam terus ada garisnya, Pak. Ya, betul. Tapi itu apa namanya? Atau apakah itu? Ya. Ya, kalau dalam musik orang bisa atau biasa menyebutnya simbol, ya.
Jadi notasi itu simbol. Simbol untuk apa? Simbol untuk apa? Ya, notasi itu simbol untuk apa? Untuk melukiskan atau menggambarkan sifat nada. Ya, sifat nada. Jadi nada itu punya sifat. Manusia itu punya sifat. Ada sifat marah, ada sifat pemalu, ada sifat penyabar, macam-macam. Notasi juga punya sifat, tapi nggak banyak seperti manusia. Notasi hanya memiliki 2 sifat saja. Apa itu? Yang pertama adalah panjang pendek dan tinggi rendah. Ya, panjang pendek dan tinggi rendah. Jadi notasi itu apa? Notasi adalah simbol yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan sifat nada. Ya, itu adalah notasi. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ya apapun partiturnya atau apapun teks lagunya menggunakan notasi, di sini kelihatan jelas. Ya, panjang pendeknya seperti apa, tinggi rendahnya seperti apa. Jadi ketika kalian bernyanyi, kemarin kan kalian belajar bernyanyi menggunakan bantuan video, ya. Namun ketika tidak ada video, ya kita baca apa? Ya ini notasinya. Ya. Kita membaca ini berdasarkan tinggi rendahnya, berdasarkan panjang pendeknya yang perlu kita perhatikan, sehingga lagu itu bisa kita nyanyikan. Ya. Kita pelajarinya itu menggunakan notasi seperti itu. Nah, notasi itu ada berapa macam? Ada 2, ya. Notasi ada 2. Yang pertama adalah notasi angka dan juga notasi balok. Ya, mari kita lihat. Baik, yang pertama adalah notasi angka. Ya, itu notasi atau simbol yang digunakan untuk melukiskan sifat nada menggunakan ya angka. Angkanya apa saja? Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Pak, kemarin saya lihat ada yang menggunakan 1 tapi ada titiknya Pak di atasnya itu. Itu maksudnya gimana? Oke, nanti dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Lalu apakah kita menyebutnya seperti ini? Tidak, ya. Ada yang namanya solmisasi, ya. Solmisasi. Itu adalah sebutan dari masing-masing dari notasi angka ini, ya. Solmisasi 1 adalah do. Terus 2 ya, re. 3 betul, mi. 4 iya, fa. 5 betul, sol. 6 la. Terus iya, si, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Seperti itu. Nah, baru kita memahami ya ketika ada titiknya itu apa Pak, ya. Nah, kadang kan kalian menemukan notasi seperti ini, ya. Ini fungsinya untuk apa sih Pak? Ya, titik, ya. Titik dalam notasi angka itu menggambarkan tinggi rendah, tinggi rendah dan panjang pendek, ya. Jadi kalau tinggi rendahnya itu letaknya itu di atas atau bawah notasi, ya. Terus kalau panjang pendeknya itu letaknya di belakang notasi, ya. Seperti itu. Jadi titik dalam notasi angka itu menuliskan atau memberikan tanda tinggi rendahnya yang mana ketika menunjukkan ini ada di atas atau di bawah tergantung notasinya. Terus kalau panjang pendek itu biasanya terletak di belakang notasi tersebut, ya. Nah, balik lagi kalau ini maksudnya gimana? Ya, titiknya berada di atas, otomatis ya nada yang kita maksudkan di sini memiliki tinggi yang berbeda, ya.
do-nya sama dengan ini, tapi ada titiknya. Berarti gimana? Dia lebih tinggi dari do yang ini, ya, lebih tinggi 1 oktav. Jadi kalau kita nyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, ketemu lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya, di lagu. Nah kalau misalnya cuma titik lagi Pak, ya lebih tinggi lagi, ya. Ini berarti lebih tinggi 2 kali lipatnya dari do ini. Kalau kita nyanyikan ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya, seperti itu. Tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Terus kalau misalnya ada notasi seperti ini Pak, ini maksudnya bagaimana? Iya, balik lagi ke sini. Notasi itu gunakan ya titiknya di bawah berarti apa? Iya, rendah. Ya, rendah. Jadi do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada si lebih, ini lagi Pak, kasih titik lagi bagaimana? Ya, otomatis dia akan jauh lebih rendah sekali, ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si lagi, ya, rendah lagi Pak Nino nggak kuat. Seperti itu, ya. Itu adalah tinggi rendah yang mana menuliskannya di atas atau di bawah. Nah, selanjutnya adalah panjang pendek. Di sini yang kita atur biasanya kalau panjang pendek itu ada bantuan garisnya, tapi ini jarang digunakan. Kita fokus ke yang titik saja. Yang mana ketika ada notasi seperti ini, ya, seperti ini, terus ada titiknya di belakangnya. Ini biasanya bermakna satu sama, ya. Jadi kadang kalian ada notasi yang seperti ini, ya. Titiknya ada 3. Itu kira-kira berapa ketuk di sini atau berapa panjangnya? Iya, panjangnya adalah 4 kali. 1, 2, 3, 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kalau dinyanyikan ya do, re, mi, fa, ya, seperti itu. Kalau cuma 2 tok Pak, ya berarti 2 ketuk fa, ya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah notasi angka, notasi yang melukiskan sifat nada menggunakan angka. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Terus penggunaan titik di sini ada tinggi, rendah, atas, bawah, panjang, pendek. Itu biasanya berletak di atau berada di belakang notasi seperti itu. Kalau tadi kita sudah belajar tentang notasi angka, yaitu adalah simbol yang digunakan untuk melukiskan sifat nada menggunakan angka. Berikutnya adalah notasi balok, ya. Itu adalah simbol yang digunakan untuk melukiskan sifat nada menggunakan, ya, bukan balok, ya. Menggunakan apa? Menggunakan gambar khusus, ya. Gambarnya seperti ini, bulat, agak sedikit nyerong ke mana ini, atas, ya. Terus kasih seperti ini dan mohon maaf, ya, kasih garis lurus dan ya seperti ini, ya. Yang mana memiliki nama di tiap-tiap bagiannya. Di sini ada kepala notasi, terus di sini ada apa namanya? Iya betul, tangkai notasi. Terus di sini kalau di luar sana bisa disebut tail atau ekor, tapi di sini kita biasa menyebutnya bendera, ya, seperti ini. Notasi balok ini bisa dianggap sebagai notasi paling lengkap karena apa? Karena memiliki ragam sekali bentuk simbolnya, ya. Selain melukiskan panjang pendeknya, tinggi rendahnya, nada juga memiliki berbagai macam bentuk-bentuk tanda ekspresi yang mana juga sering digunakan dalam berbagai macam teks lagu, ya. Notasi balok seperti itu. Nah, apakah bentuknya hanya seperti ini? Tidak, bentuknya macam-macam sekali. Ada yang bentuknya seperti ini, ya. Mohon maaf. Harusnya ini adalah not
bulat penuh ya. Iya, not bulat penuh yang biasa disebut atau dinamai notasi penuh ya. Notasi penuh yang memiliki nilai ketuk sebanyak 4 ketuk ya. Jadi kalau ketemu ini ya 4 ketuk banyaknya ya. Do, do ya, 4 ketuk. Terus ada notasi yang bulat juga, namun ada ya garisnya ya, yang mana disebut sebagai not setengah ya, yang memiliki 2 ketuk ya, nilainya 2 ketuk. Terus ada not yang sama seperti ini, hanya bulatnya sudah dihitamkan ya. Ini adalah not seperempat ya, yang memiliki nilai 1 ketuk ya. Terus ada yang seperti ini namun ada ya, ada benderanya ya. Ini adalah notasi seperdelapan, memiliki nilai ketuk setengah ketuk ya. Ada lagi nggak Pak? Oh ada ya, seperti ini, sama dengan ini, hanya ya memiliki bendera lebih banyak, 2. Di sini adalah not 16 ya, yang mana memiliki not atau ketukannya nilainya sebanyak 1/8 ketuk. Ada lagi nggak Pak? Ada, banyak sekali, bentuknya seperti ini dan memiliki bendera yang lebih banyak ya, dengan jumlah kelipatannya ketukannya akan lebih sedikit ya. Jadi semakin banyak benderanya otomatis ketukannya semakin sedikit, seperti itu ya. Ini nanti bisa kalian catat di rumah. Baik, mungkin itu saja yang perlu Pak Nino sampaikan pada kesempatan kali ini, karena mungkin kalau misalnya kita terus sampaikan waktu kita nggak cukup ya. Jadi Pak Nino himbau lagi untuk ada yang masih belum memiliki alat musik untuk bisa mengadakan, baik mungkin beli ataupun pinjam ya, pinjam baik dari kakak kelasnya yang mungkin punya kenalan atau mungkin dari tetangganya yang jadi tidak mengganggu ya. Kalau meminjam pun harus dirawat baik-baik. Dan untuk kali ini kita hanya belajar tentang notasi saja. Pengenalan notasi itu ada 2 macam, notasi angka dan notasi balok ya. Notasi angka itu adalah simbol yang digunakan untuk melukiskan sifat nada menggunakan angka, dan balok itu menggunakan gambar khusus ya. Jadi kita lebih mengenal ke bentuk-bentuknya lagi. Tapi minggu depan kita akan belajar lebih ke notasi baloknya ya. Selain bentuknya tadi juga ada juga peletakannya, caranya gimana dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari minggu depan ya, seperti itu. Jika ada yang perlu Anda tanyakan, bisa menghubungi Anda langsung melalui chat di grup musik ataupun mungkin bisa personal ke Pak Nino ya, seperti itu. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.